Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara membuat jurnal pada perusahaan manufaktur yaitu Navara Clothing. Navara Clothing sendiri merupakan perusahaan industri clothing pakaian yang memproduksi baju kaos polo atau polo street secara massal dan juga melayani pesanan. Perusahaan Navara Clothing itu didirikan pada tahun 2008 dan pemasarannya meliputi daerah Denpasar dan sekitarnya. Untuk kebijakan akuntansi, perusahaan Navara Clothing ini kebijakan secara umum bahwa Navara Clothing sistem pencatatannya berpasangan dengan dasar akrual basis, yaitu setiap transaksi akan dicatat di jurnal walaupun kasnya belum diterima. Kemudian periode akuntansinya itu 1 tahun, 12 bulan, dari mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pada akhir bulan disusun neraca saldo, kemudian dipergunakan jurnal khusus, jurnal untuk Navara Clothing, untuk perusahaan manufaktur, ada jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, kemudian ada jurnal pemakaian, dan ada jurnal umum. Nah, kemudian mata uang menggunakan rupiah. Untuk pembelian, setiap pembelian akan diperhitungkan PPN income sebesar 10% dari nilai pembelian. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN income. Termin pembayaran atau syarat pembayaran ketika kredit yaitu 2/10 N/30. Diskon diberikan ketika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari dan pembayaran dilakukan paling lambat akhir bulan. Kemudian pengeluaran kas di atas 1 juta dibayar dengan cek dan didukung dengan pengeluaran kas. Untuk pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang dibayar dengan dana kas kecil. Dan sistem pencatatannya menggunakan sistem dana tetap. Penjualan, setiap penjualan akan diperhitungkan PPN outcome 10% dari nilai penjualan. Retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN outcome. Termin pembayaran yang berlaku adalah 2/10 N/30. Penerimaan kas, setiap penerimaan kas akan disetor ke bank segera mungkin pada hari yang sama dan sedapat mungkin tidak menyimpan dana dalam jumlah besar di dalam berangkas perusahaan. Dana perusahaan disimpan dalam rekening tabungan di Bank Mandiri cabang Denpasar. Kemudian penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus. Perhitungan dan pencatatan beban penyusutan dilakukan setiap akhir bulan. Persediaan terdiri dari persediaan barang jadi, ada persediaan bahan baku, persediaan bahan pembantu, persediaan supplies. Kemudian sistem pencatatannya menggunakan sistem pencatatan perpektual. Metode yang dipergunakan adalah metode harga pokok rata-rata bergerak. Kemudian perusahaan menggunakan metode harga pokok proses dalam pengumpulan beban produksi. Beban overhead pabrik untuk menampung pembebanan gaji, bagian pabrik, penyusutan peralatan pabrik, dan beban-beban overhead lainnya. Nah, ini daftar akun yang digunakan oleh Navara Clothing. Ini untuk nilai saldonya. Kemudian ini untuk daftar customer, saldo customer, daftar supplier, kemudian daftar saldo utang, daftar persediaan barang jadi, daftar persediaan bahan baku. Barang jadinya kita ada 3 jenis barang. Ada polo katun combat,
polo katun PQ, polo katun polyester. Untuk bahan bakunya ada polo katun combat, polo katun PQ, polo katun polyester. Kemudian untuk daftar persediaan bahan pembantunya itu terdiri dari ada benang jahit, benang obras, benang bordir, label merek, jarum, kancing, plastik baju. Selanjutnya kita ke transaksi Napara Clothing. Untuk transaksi yang pertama, ini pada tanggal 1 Januari 2017 melakukan pembayaran menggunakan cek dengan nomor Mandiri 01 kepada Bali Jaya Advertising sebesar 600.000 untuk pembayaran biaya iklan untuk 10 kali penerbitan. Dari transaksi nomor 1 itu masuk ke Cash Payment Journal. Untuk tanggalnya tanggal 1 Januari 2017, nomor buktinya BKK 01, kemudian untuk description-nya iklan dibayar di muka. Kemudian untuk yang diisi di sini karena iklan dibayar di muka itu ke other akun. Iklan dibayar di muka nomor akun 12201 600.000 itu posisinya di debit, kemudian kreditnya karena kita mengeluarkan uang, kreditnya cash sebesar 600.000. Kemudian untuk transaksi yang kedua, pada tanggal 2 Januari 2017, bagian produksi menggunakan 100 meter bahan baku kain katun combat dengan harga 35.000 untuk produksi 100 baju polo katun combat. Nah, untuk transaksi nomor 2, kita kasih warna dulu biar untuk menentukan bahwa transaksi tersebut sudah diinput. Untuk tanggal 2, itu masuk ke jurnal pemakaian. Untuk tanggalnya 2 Januari 2017, nomor buktinya BB01. Kemudian description-nya pemakaian bahan baku combat. Biaya bahan bakunya 5.250.000, 35 kali untuk memproduksi baju 100 ini. Kemudian persediaan bahan bakunya 5.250.000. Ini untuk dokumen nomor 2. Kemudian untuk dokumen nomor 3, pada tanggal 3 Januari 2017, melakukan pembayaran menggunakan cek dengan nomor Mandiri 02 kepada karyawan bagian administrasi atau penjualan sebesar 3.600.000 untuk gaji bagian admin penjualan untuk bulan Desember. Untuk dokumen 3 ini termasuk masuk ke Cash Payment Journal atau jurnal pengeluaran kas. Tanggalnya 3 Januari 2017,
Kemudian nomor buktinya BKK02, deskripsinya pembayaran hutang gaji, kemudian yang debit itu utang gaji dan upah, di other, nomor akunnya 21200, kemudian sebesar 3.600.000 dan di kredit ada kas sebesar 3.600.000. Kemudian pada dokumen 4, pada tanggal 3 Januari 2017, untuk menyelesaikan produksi 100 polo katun combat, perusahaan menggunakan bahan penolong dengan nomor BP01 dengan rincian sebagai berikut. Ada benang jahit 200 roll dengan harga 1.500 per rollnya. Kemudian ada benang obras 200 roll, harga 2.000 per rollnya. Benang bordir 200 roll 2.500, label merek 100 buah, itu dikalikan 3.000, jarum 500 buah 800 rupiah, kancing 300 buah dikali 500, kemudian ada plastik baju 100 buah kali 1.000. Nah, untuk dokumen 4 ini masuk ke jurnal pemakaian bahan. Jurnal pemakaian bahan. Nah, kita masukkan tanggalnya. Tanggal 3 Januari 2017, nomor buktinya BP01, kemudian deskripsinya pemakaian bahan pembantu combat. Di sini bahan pembantu untuk kain memproduksi polo katun combat. Biaya overhead pabriknya 2.150.000. Kemudian persediaan bahan penolong 2.150.000 di kredit. Kemudian nomor dokumen 5. Pada tanggal 3 Januari 2017 diterima cek dengan nomor cek BCA 123 dari Histori Bali pembayaran faktur nomor CF37 tanggal 25 Desember 2016. Jumlah piutang sebesar 13.500.000, mendapatkan diskon sebesar 2%. Untuk soal dokumen 5, ini kebetulan kemarin ada ralat nominalnya yang seharusnya 13.500.000. Dokumen 5 itu cash payment, cash receipt jurnal, diterima piutang. Untuk tanggalnya, tanggal 3 Januari 2017, BKM 01, deskripsinya Histori Bali. Kemudian, posisi debitnya ada cash 13.230.000. Ada potongan sales diskon 270.000. Kemudian, akun receivable-nya 13.500.000. Itu di kredit. Kemudian dokumen 6. Pada tanggal 4 Januari 2017, Navara Clothing menjual produk kepada Prius Bali secara kredit dengan termin 2/10 N/30 dengan rincian sebagai berikut. 50 polo katun combat dengan harga 120.000, berarti 50 kali 120.000. Kemudian ada polo katun PQ dengan harga 140.000 per satuannya. Kemudian dikenakan pajak PPN sebesar 10% dan denda keterlambatan sebesar 1%. Untuk tanggal 6,
itu masuk ke jurnal Sales Jurnal. Tanggalnya 4 Januari 2017, nomor fakturnya F01-01, kemudian dijual kepada Perios Bali, yang debit ini account receivable, yaitu sebesar 14.300.000, kemudian di kreditnya sales 13 juta, kemudian ada PPN-nya 10%, yaitu 1.300.000. Nah, untuk HPP dan persediaan produk jadi, itu dilihat dari kartu persediaan. Tadi di sini untuk tanggal 6 itu ada Polo Katun Kombat sama PQ. Polo Katun Kombat. Nah, untuk Polo Katun Kombat untuk tanggal 4 tinggal kita tambahkan yang dari Polo Katun Kombat yang 50, kemudian kali 93.500 karena harganya 93.500, 4.675 ditambah Polo Katun PQ yang tanggal 4, jadi 4.675 itu ditambah 5.425. Jadi totalnya 10.100.000 rupiah. Kemudian dokumen 7. Dokumen 7 juga ada ralat. Kebetulan untuk jumlah piutang yang seharusnya 27.500.000. Untuk tanggal 7, dokumen 7 pada tanggal 6 Januari 2017 diterima cek dengan nomor KW01 dari Perios Bali, pelunasan faktur CF01 tertanggal 4 Desember 2017. Pelunasan faktur CF01 tertanggal 4 Desember 2016, jumlah piutang sebesar 27.500.000 dan dikenakan denda sebesar 1%. Ini masuk ke jurnal Cash Receipt Journal atau jurnal penerimaan kas. Tanggal 6 Januari 2017, BKM 02, Perios Bali, kemudian kasnya 27.775.000. Untuk account receivable-nya 27.500.000. Kemudian ada pendapatan rendah karena keterlambatan yaitu sebesar 275.000. Jadi di debitnya kas 27.775.000, untuk piutangnya 27.500.000, kemudian ditambah pendapatan denda 275.000. Kemudian dokumen 8. Pada tanggal 7 Januari 2017, bagian produksi telah menyelesaikan 100 produk jadi Polo Katun Kombat.
P001 dengan nomor BM01 dengan rincian bahan baku 5.250.000, bahan pembantu 2.150.000, biaya tenaga kerja langsung 1.500.000, dan biaya operator pabrik 450.000. Jurnalnya ini masuk ke jurnal umum. Masuk ke jurnal umum. Untuk tanggal 7 Januari 2017. Kemudian nomor bukti BM01. Ini nama akun. Ini nama akun. Yang pertama yang didebit persediaan barang jadi. Akunnya 21113, debit 9.350.000. Kemudian biaya bahan baku 5.250.000 dengan akun 51200. Kemudian BTKL 51300. Ini biaya tenaga kerja langsung 1.500.000. Kemudian selain dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung itu masuk ke BOP, biaya overhead pabrik, yaitu yang digabung biaya bahan pembantu sama overhead pabrik itu disatukan dengan akun 51400, nominalnya 2.600.000. Kemudian dokumen 9. Tanggal 8 Januari 2017 dibayar menggunakan cek dengan nomor mandiri 03 sebesar 1.850.000. Untuk pembayaran upah mingguan dengan rincian bagian pemotongan 500.000, bagian jahit 1 juta, kemudian mandor 350.000. Dari transaksi tersebut, dokumen 9 itu masuk ke jurnal pengeluaran. Nah, tanggalnya tanggal 8 Januari 2017, BKK 03, deskripsinya pembayaran upah mingguan. Kemudian tadi BTKL 1.500.000, BTKL yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Kemudian yang masuk ke BOP 350.000. Kemudian kreditnya kas sebesar 1.850.000. Dokumen 10. Pada tanggal 8 Januari 2017, Napara Clothing membeli bahan baku kepada PT Perius dengan termin 2/10 N/30 dan denda keterlambatan 1%, serta PPN 10%. Dengan rincian, dokumen 10 juga ada ralat, ya, jadi yang 100 kain katun PQ, ini 100 nominalnya, satuannya. 150 K01 kain katun komban dengan harga 35.000. K2 100 kain katun PQ dengan harga 45.000. Kita kalikan 150 kali 35 dan 100 kali 45.000.
Jurnalnya ini masuk ke jurnal pembelian. Tanggal 8 Januari 2017. Kemudian G1414 dibeli dari PT Plauris. Kemudian untuk debitnya persediaan bahan baku yaitu 9.750.000. Kemudian debitnya ada fed-in 975.000. Kemudian kreditnya ada account payable 10.725.000. Selain dibuat di jurnal penjualan, juga dimasukkan di kartu persediaan. Yang tanggal 8. Setiap pembelian atau pemakaian bahan baku yang berhubungan dengan pemakaian bahan baku itu dicatat di jurnal dan pemakaian persediaan dan kartu persediaan bahan baku. Tadi yang tanggal 2 juga yang pemakaian bahan baku itu dicatat di kartu persediaan dan pemakaian bahan penolong juga sama dicatat di kartu persediaan di sini. Ada pembelian sama pemakaian. Untuk transaksi yang tanggal 10 itu kain katun combat sama kain katun PQ. Ini pembeliannya sama yang ini. Jadi 5.250 dan 4.500. Kemudian kita ke transaksi dokumen 11. Pada tanggal 9 Januari 2017, bagian produksi menggunakan 187,5 meter bahan baku kain katun PQ dengan harga 45.000 untuk produksi 125 baju polo katun PQ. Untuk dokumen 11 itu tanggal 9 Januari itu termasuk ke jurnal pemakaian bahan. Nah, di sini 9 Januari 2017 nomor buktinya BB02 pemakaian bahan baku PQ yaitu biaya bahan baku sebesar 8.437.500. Kemudian kreditnya persediaan bahan baku 8.437.500. Selain di jurnal pemakaian bahan, harus dicatat juga di kartu persediaan. Nah, kartu persediaan juga dicatat untuk pemakaian bahan baku kain katun PQ. Kemudian untuk dokumen 12. Pada tanggal 10 Januari 2017, untuk menyelesaikan produk 125 polo katun PQ, perusahaan menggunakan bahan penolong dengan nomor BP21 dengan rincian benang jahit 250 roll harga 1.500, benang obras 250 roll dengan harga 2.000, kemudian benang bordir 250 roll dengan harga 2.500, label merek 125 buah dengan harga 3.000, kemudian ada jarum 625 buah
harga 800, kancing 375 buah dengan harga 500, dan plastik baju 125 buah dengan harga 1000. Ini termasuk jurnal pemakaian bahan. Tanggal 10 Januari 2017, BP02, kemudian deskripsinya pemakaian bahan penolong PICU, BOP-nya 2.687.500 dan persediaan bahan penolongnya 2.687.500. Kemudian untuk dokumen 13, pada tanggal 10 Januari 2017 dibayarkan kepada PT Kencana Tekstil menggunakan cek dengan nomor Mandiri 04 sebesar 22.725.000 untuk pelunasan faktur nomor EPB 021 tanggal 2 Desember 2016 termasuk denda 1%. Kemudian untuk dokumen 13 ini masuk ke cash payment karena untuk pembayaran cek. Tanggal 10 Januari 2017, nomor bukti BKK 04, description PT Kencana Tekstil, account payable-nya atau utang dagangnya 22.500.000. Kemudian ada keterlambatan pembayaran beban denda 91100, jumlahnya 225.000, kemudian cash-nya 22.725.000 di kredit. Kemudian dokumen 14, pada tanggal 12 Januari 2017 diterima cek dengan nomor Mandiri 05 dari Mas Radiens. Pelunasan faktur CF17 tertanggal 19 Desember 2016. Jumlah piutang sebesar 20 juta. Ini pembayaran piutang diterima ya, piutang dari customer. Nah, untuk jurnalnya kita itu termasuk jurnal cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Tanggalnya 12 Januari 2017, nomor bukti BKM 03, deskripsinya Mars Radiens atau diterima dari Mars Radiens. Kasnya 20 juta, kemudian posisi kredit ada account receivable yaitu sebesar 20 juta. Kemudian tanggal 15. Pada tanggal 14 Januari 2017, bagian produksi telah menyelesaikan 125 produk jadi Polo Katun PQ P002 dengan nomor BM02 dengan rincian bahan baku 8.437.500, bahan pembantu 2.687.500, kemudian biaya tenaga kerja langsung 1.875.000, overhead pabrik 562.500. Untuk tanggal 15 ini termasuk ke general jurnal. Tanggal 14 Januari 2017 BKM 02, kemudian ada persediaan barang jadi di debit 1211113, kemudian debitnya sebesar 13.562.500, kemudian ada di kredit ada biaya bahan baku
51200 8.437.500. Ada biaya tenaga kerja langsung 51300 1.875.000. Kemudian ada BOP 51400 3.250.000. Kemudian dokumen 16. Pada tanggal 15 Januari 2017, dibayar dengan cek nomor mandiri 05 sebesar 2.225.000 untuk pembayaran upah mingguan dengan rincian bagian pemotong 625.000, bagian jahit 1.250.000, mandor 350.000. Ini termasuk ke jurnal pengeluaran kas. Tanggal 15 Januari 2017, BKK 05, kemudian pembayaran upah mingguan, biaya tenaga kerja langsung 1.875.000, kemudian BOP-nya, ini yang mandor, 350.000. Kemudian kasnya dikredit sebesar 2.225.000. Kemudian dokumen 17, tanggal 15 Januari 2017, Navara Clothing membeli bahan penolong kepada CP Sakura dengan syarat pembayaran 2/10 dan denda keterlambatan 1% serta PPN 10% dengan rincian. Dengan rincian 250 bahan penolong 01 benang jahit harga 1.500, 250 bahan penolong 02 benang obras harga 2.000, 250 bahan penolong 03 benang bordir harga 2.500, 750 bahan penolong 05 jarum harga 800, kemudian 500 bahan penolong 06 kancing harga 500. Untuk dokumen 17 ini termasuk purchase diskon. Tanggal 15 Januari 2017, kemudian nomor fakturnya PBG strip 126. CP dibeli dari CP Sakura. Persediaan bahan pembantu 2.350.000. Kemudian ada fed-in 235.000 dan kreditnya account payable 2.585.000. Kemudian dokumen 18. Pada tanggal 16 Januari 2017, bagian produksi menggunakan 135 meter bahan baku kain katun polyester dengan harga 25.000 untuk produksi 90 baju polo katun polyester P003. Memproduksi. Berarti termasuk jurnal pemakaian bahan. Tanggal 16 Januari 2017, BB03, pemakaian bahan baku polyester, biaya bahan baku 3.375.000, kemudian persediaan bahan baku 3.375.000. Sama untuk dokumen ini, selain di jurnal pemakaian bahan, juga dicatat di jurnal di kartu persediaan bahan penolong. Kemudian
Dokumen 19. Tanggal 16 Januari 2017, Napara Clothing menjual produk kepada Mars Radiance dengan terpin 2/10 N/30. Adapun produk sebagai berikut. Yang pertama, 50 polo cotton PQ dengan harga 140.000, 75 polo cotton polyester dengan harga 100.000. Dikenakan pajak sebesar 10% dan denda keterlambatan sebesar 1%. Ini menjual masuk ke Sales Journal. Sales Journal. Tanggal 16 Januari 2017, nomor faktur F01-02, kemudian dijual kepada Mars Radiance. Account receivable-nya 15.950.000, kemudian salesnya 14.500.000, kemudian ada paid out 1.450.000. Nah, untuk HPP-nya kita lihat di kartu persediaan. Polo, cotton PQ, dan polyester. Karena dijual berarti ini termasuk kartu persediaan barang jadi. Polo, cotton PQ, dan polo katun polyester. Tinggal ditambah 5.425 ditambah dengan 5.887.500. Kemudian dijumlahkan dan HPP-nya 11.312.500. Persediaan produk jadi sama 11.312.500. Kemudian dokumen 20. Pada tanggal 17 Januari 2017, untuk menyelesaikan produk 10 polo katun polyester, perusahaan menggunakan bahan penolong dengan nomor BP03 dengan rincian benang jahit 180 roll harga 1.500, benang obras 180 roll harga 2.000, benang bordir 180 roll harga 2.500, label merek 10 buah harga 3.000, jarum 450 buah harga 800, kancing 270 buah harga 500, kemudian plastik baju 90 buah harga 1.000. Untuk penyelesaian produk ini termasuk jurnal pemakaian bahan. Tanggal 17 Januari 2017, BP03 pemakaian bahan penolong polyester kemudian bahan penolongnya atau BOP-nya 1.935.000 dan persediaan bahan penolong 1.935.000. Kemudian ini untuk dokumen 20. Polyester.
Kemudian dokumen 21. Pada tanggal 19 Januari 2017 dibayarkan cek dengan nomor Mandiri 06 kepada PLN sebesar 617.500 untuk pembayaran listrik bulan Januari dengan rincian listrik pabrik 417.500, listrik kantor 200.000. Ini termasuk cash payment journal. Tanggal 19 Januari 2017, BKK 06, biaya listrik pabrik dan kantor. Untuk biaya listrik pabrik, karena ini berhubungan dengan proses produksi, maka termasuk ke BOP, biaya overhead pabrik. Kemudian untuk listrik kantor, ini termasuk beban listrik dan telepon. Karena ini berhubungan dengan kantor, tidak berhubungan dengan proses produksi, maka dianggap sebagai beban. 61600 itu sebesar 200.000, kreditnya cash 617.500. Kemudian dokumen 22. Pada tanggal 21 Januari 2017, bagian produksi telah menyelesaikan 90 produk jadi polokatun polyester dengan nomor BM03 dengan rincian bahan baku 3.375.000, bahan pembantu 1.935.000, kemudian biaya tenaga kerja langsung 1.350.000. Untuk dokumen 22, itu termasuk ke jurnal umum. Tanggal 21 Januari 2017, BM03, kemudian di debit ada persediaan barang jadi 21113 7.065.000, kemudian di kreditnya ada biaya bahan baku 3.375.000, biaya tenaga kerja langsung 1.350.000 dan biaya overhead pabrik yaitu 2.340.000. Kemudian dokumen 23. Pada tanggal 22 Januari 2017, dibayar menggunakan cek dengan nomor Mandiri 07 sebesar 1.700.000 untuk pembayaran upah mingguan dengan rincian bagian pemotong 450.000, bagian jahit 900.000 dan mandor 350.000. Kemudian ini termasuk ke jurnal pengeluaran kas. (22 Januari 2017), nomor bukti BKK 07, pembayaran upah mingguan, biaya tenaga kerja langsung 1.350.000, ya, ada bagian pemotong dan jahit. Kemudian BOP-nya mandor 350.000, maka kreditnya yaitu kas 1.700.000. Kemudian untuk tanggal 2, dokumen 24. Untuk dokumen 24, tanggal 22 Januari 2017, Navara Clothing membeli bahan baku kepada PT Kencana Tekstil, yaitu kredit termin 2/10 N/30 dan denda 1%, serta dikenakan PPN sebesar 10%, dengan rincian 100 02 kain katun PQ harga 45.000, 150
K3 kain katun polyester harga 25.000. Termasuk ke purchase journal. (22 Januari 2017) PAK strip 239 PT Kencana Tekstil, persediaan bahan baku 8.250.000, paid in-nya 825.000, kemudian account payable-nya 9.075.000. Nah, untuk dokumen 24 sama itu dicatat di kartu persediaan polo katun PQ dan polo katun polyester. Belian. Kemudian untuk dokumen 25. Dokumen 25 pada tanggal 23 Januari 2017, Navara Clothing menjual produk kepada History Bali dengan termin 2/10 N/30 dengan rincian 50 polo katun combat dengan harga 120, kemudian ada 75 polo katun polyester dengan harga 100.000. Ini termasuk sales journal. Tanggal 23 Januari 2017, F01/03 History Bali, kemudian akun receivable-nya 14.850.000, salesnya 13.500.000, paid out-nya 1.350.000, kemudian untuk HPP-nya ini polo katun combat sama katun polyester. Kita lihat di kartu persediaan barang jadi. Polo katun combat tanggal 23. $50. Kemudian polo katun polyester. Kita pindahkan nominalnya, yaitu sebesar 10.562.500. Persediaan produk jadi 10.562.500 rupiah. Kemudian dokumen nomor 26. Pada tanggal 24 Januari 2017 dibayarkan cek dengan nomor mandiri kepada CP Sakura sebesar 10 juta untuk pelunasan faktur EPB 032 tertanggal 20 Desember 2016, termasuk cash payment. Dibayarkan menggunakan cek. Tanggal 24 Januari 2017 BK08, kemudian CP Sakura, akun payable-nya 10 juta, kemudian kasnya itu dikredit sebesar 10 juta. Kemudian dokumen 27 dibayarkan dokumen 27 pada tanggal 25 Januari 2017
Dibayarkan cek dengan nomor Mandiri 09 kepada Bank Mandiri sebesar 5.750.000. Untuk angsuran utang bank 5 juta dan bunga bank 750.000. Ini sama termasuk Cash Payment Journal atau jurnal penerimaan kas. Tanggal 25 Januari 2017, BKK 09, deskripsinya angsuran bank, kemudian di debit ada hutang bank 22100 sebesar 5 juta, kemudian ada beban bunga 91200 750.000, kemudian cashnya yaitu 5.750.000. Kemudian untuk dokumen 28. Pada tanggal 26 Januari 2017, Nampara Clothing menjual produk kepada UD Citra Busana. Secara cash on delivery, penjualan dikenakan PPN keluaran sebesar 10% dengan rincian 25 P001 Polo Cotton Combat harga 120.000, kemudian 25 P002 Polo Cotton PQ harga 140.000, 25 P003 Polo Cotton Polyester harga 100.000. Untuk dokumen 28 termasuk Cash Receipt Journal. Tanggal 26 Januari 2017, NK01 UD Citra Buana, cashnya 9.900.000, kemudian salesnya 9 juta, paid outnya 900.000. Kemudian selain di Cash Receipt Journal, juga dimasukkan di General Journal. Tanggal 26 Januari 2017, NK01 ini untuk mencatat harga pokok produk, harga pokok penjualan, kemudian ada persediaan produk jadi, yaitu 7.012.500 dan persediaan produk jadi 7.012.500. Ini untuk dokumen 28. Kemudian untuk dokumen 29. Pada tanggal 29 Januari 2017, perusahaan Nampara Clothing mendapatkan pesanan dari SMK Permata Bangsa yang beralamat di Jalan Cempaka nomor 17 Denpasar sebanyak 50 Polo Cotton PQ dengan harga 140.000, tanggal penyerahan barang 2 Februari 2017 dengan syarat pembayaran cash on delivery. Nomor pesanan SPP 01. Ini untuk pemesanan ini hanya dibuatkan dokumen pesanan saja ya. Jadi ini tidak perlu di jurnal. Kemudian untuk tanggal 30 ini hanya dicatat di bukti transaksi pemesanan barang. Nah, untuk dokumen 30 pada tanggal
30 Januari 2017, bagian produksi menggunakan 75 meter dengan harga 45.000 untuk memenuhi pesanan SPP 01. Bagian produksi untuk produksi baju polo cotton PQ yaitu 50 P002. Ini termasuk ke jurnal pemakaian bahan. Tanggal 30 Januari 2017. BB04 pemakaian bahan PQ. Biaya bahan baku 3.375.000. Persediaan bahan baku 3.375.000. Selain di jurnal pemakaian, juga harus dicatat di kartu persediaan. Pemakaian 3.375.000. Kemudian kita ke dokumen 31. Pada tanggal 31 Januari 2017 untuk menyelesaikan pesanan SP P01 yaitu 50 polo cotton PQ P002, perusahaan menggunakan bahan penolong dengan nomor BP04 dengan rincian benang jahit 100 roll 1.500, benang obras 100 roll 2.000, benang bordir 100 roll 2.500, label merek 50 buah 3.000, jarum 250 buah 800, kancing 152 500, plastik baju 52 harga 1.000. Nah, sama ini juga termasuk ke jurnal pemakaian bahan. Yaitu BOP-nya 1.075.000 dan persediaan bahan penolongnya 1.075.000. Selain itu, untuk bahan penolong tersebut silahkan dicatat juga di kartu persediaan bahan penolong. Baik bahan penolong ataupun bahan baku dan barang jadi yang berhubungan dengan barang tersebut silahkan dicatat di kartu persediaan. Baik itu pembelian, pemakaian, silakan dicatat di kartu persediaan. Kemudian dokumen 31 sudah beres. Nah, jika sudah beres, kita akan menjumlahkan untuk di cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Untuk kasnya 70.905.000, untuk sales diskonnya 270.000, untuk account receivable-nya 61 juta, kemudian untuk salesnya 9 juta, untuk paid out-nya 900.000, dan untuk serba-serbi ini ada pendapatan denda 275.000. Untuk posisi debit dan kredit masing-masing 71.175.000. Kemudian kita ke cash payment atau jurnal pengeluaran kas. Untuk account payable 32.500.000, kemudian untuk BTKL biaya tenaga kerja langsung 4.725.000, untuk biaya operasional pabrik 1.467.500, kemudian untuk other ini 10.375.000, untuk cash 49.067.500. Nah, untuk posisi debit dan kredit 49.067.500.
Kemudian untuk purchase. Untuk purchase, totalnya persediaan bahan baku 18 juta, persediaan bahan pembantu 2.350.000, kemudian ada fed-in 2.035.000, ada account receivable 22.385.000. Total untuk debit dan kreditnya 22.385.000. Kemudian untuk sales, total untuk account receivable yaitu 45.100.000. Kemudian untuk HPP 31.975.000. Untuk sales 41 juta. Untuk paid out sebesar 4.100.000. Kemudian untuk persediaan produk jadi 31.975.000. Total debit kredit 77.075.000. Kemudian untuk jurnal pemakaian bahan, biaya bahan bakunya 20.437.500, BOP-nya 7.847.500. Kemudian untuk kredit ada persediaan bahan baku 20.437.500, persediaan bahan penolong 7.847.500. Total debit dan kredit masing-masing 28.285.000. Kemudian terakhir kita akan menghitung yang jurnal umum. Untuk jurnal umum, debit dan kredit totalnya masing-masing 36.990.000 rupiah. Kemudian untuk kartu persediaan, untuk kartu persediaan bahan baku, ini yang pertama ada kain katun kombat, itu total akhirnya ya 250 unitnya dengan harga 35.000 dan jumlahnya 8.750.000. Kemudian untuk kain katun PQ ini 188 unit 45.000, totalnya 8.460.000. Kemudian untuk kain katun polyester ini sisanya tinggal 165, harga 25.000, jumlahnya 4.125.000. Kemudian untuk bahan penolong. Untuk bahan penolong itu yang pertama ada benang jahit. Sisanya tinggal 120 unit, harga 1.500, totalnya 30.000. Kemudian untuk kartu persediaan bahan penolong lainnya ada benang obras, yaitu sisanya tinggal 20, harganya 2.000, jumlahnya 40.000. Kemudian ada benang bordir, sisanya tinggal 20, harganya 2.500, totalnya 50.000. Kemudian ada label merek. Label merek
Sisanya tinggal 35 buah, harga 10.000. Bentar. Untuk label merek itu sisanya 35.000, kemudian harga 3.000, totalnya 105.000. Kemudian ada jarum sisanya 125 buah, kemudian harganya 800, totalnya 100.000. Kemudian kancing sisa tinggal 155, harga 500, total 77.500. Kemudian untuk kartu persediaan barang jadi, ini ada polo katun combat, polo katun PQ, dan polo katun polyester. Nah, untuk polo katun combat ini sisanya tinggal 50, harganya 93.500, kemudian totalnya 4.675.000. Polo katun PQ sisa 100, harga 108.500, totalnya 10.850.000. Kemudian polo katun polyester sisa 40, harga 78.500, totalnya 3.140.000. Nah, untuk jurnal khusus, selain tadi ketika yang berhubungan dengan biaya bahan baku, biaya bahan penolong, dan dan barang jadi, itu selain di jurnal khusus juga dicatat di kartu persediaan. Nah, yang berhubungan dengan utang piutang sama juga tadi terlewat. Yang berhubungan dengan utang piutang sama dicatat selain di jurnal khusus juga dicatat di kartu buku pembantu utang dan piutang. Yang pertama ada Prius Bali. Ini untuk saldo piutangnya yaitu 14.300.000. Kemudian untuk Mars Radiance saldonya 15.950.000. Kemudian untuk History 14.850.000. Nah, untuk utang pertama ada PT Kencana Tekstil, itu sebesar 9.075.000 rupiah. Kemudian untuk CP Sakura 2.585.000, dan untuk PT Plauris 15.725.000. Sekian untuk pembuatan jurnal, kartu persediaan, dan buku pembantu piutang.